Halo Sobat Balap, balapan Race 2 di Misano kemarin ternyata nggak cuma panas di lintasan, tapi juga meledak di balik layar. Suasananya bisa dibilang kayak pasar malam habis hujan, rame, heboh, tapi banyak yang salah arah. Fokusnya jelas pada Veda Ega Pratama, rider muda asal Indonesia yang jadi sorotan karena bukan cuma aksinya di trek, tapi juga protes pedasnya setelah race selesai. Dari pedok Honda Asia, ekspresi wajah Veda lebih mirip orang abis ketipu jajan cilok, ketus dan kecewa berat. Ia terlihat menunjuk-nunjuk dashboard motor sambil ngomong dengan kru, seakan menegaskan, "Loh, ini data telemetri kok pada hilang? Apa dipinjam Doraemon buat masuk laci ajaib?" Situasi makin panas karena Veda merasa kerja kerasnya di race 2 seolah digagalkan analisis ngawur dari tim. Bayangkan, percuma mekanik sudah kerja kayak ninja meracik mesin kalau analisnya malah kasih arahan yang bikin setup motor salah kaprah. Kalau kita bandingkan, performa Veda di race 1 itu kayak nasi goreng pedas level 5, menggigit, bikin lawan keringetan, dan jelas kompetitif. Ia bisa konsisten di barisan depan, salip-salipan, bahkan bikin komentator sesekali melongo. Semua itu hasil racikan jitu dari tim mekanik yang dipimpin Santi Hernandez. Tapi, masuk race 2, motor Veda berubah kayak mie instan lupa dikasih bumbu, tampil hambar, kurang tenaga, dan gampang disusul. Apa penyebabnya? Menurut sumber internal, masalahnya bukan mesin, tapi tim analis yang dianggap mengabaikan data telemetri. Padahal, data ini ibarat Google Maps buat pembalap, tunjukin tikungan mana yang bahaya, akselerasi di mana harus ditekan, dan titik pengereman paling pas. Kalau peta ini diabaikan, ya jangan heran kalau perjalanan nyasar. Begitulah yang terjadi, Veda kesulitan mempertahankan posisi di 4 besar karena setup motor tak sesuai kebutuhan lintasan. Saya sebagai reporter di lokasi bisa merasakan sendiri aura kecewa dari Veda begitu masuk pedok. Ia bahkan sempat mengangkat tangannya ke kru, ekspresinya jelas-jelas berkata, "Guys, strategi kalian ini kayak film tanpa ending, bikin penonton kesel." Netizen pun langsung rame di media sosial, komentar-komentar bernada kritik bermunculan. Percuma mekanik jago, analisnya kok ngawur? Bahkan ada yang menulis, telemetri bukan buat pajangan bro. Di MotoGP modern, telemetri memang jadi senjata pamungkas untuk memecahkan misteri performa motor. Semua tim top dunia memakainya untuk mencari celah keunggulan. Nah, kalau data emas ini diabaikan, dampaknya bisa fatal. Race 2 Misano pun jadi bukti nyata. Veda yang sehari sebelumnya begitu ganas, mendadak melempem seperti balon kempis. Honda Asia pun tak ayal jadi sasaran kritik pedas dari komentator resmi hingga fans di tanah air. Banyak pengamat menyebut bahwa kasus ini jadi contoh klasik. Talenta emas bisa redup kalau tidak didukung strategi tepat. Veda punya gaya balap agresif, teknik overtaking cerdas, dan mental baja ala anak rantau yang gak takut susah. Tapi semua itu jadi percuma kalau motornya disiapkan dengan strategi yang salah. Saya sempat berbincang singkat dengan seorang teknisi netran di podok dan ia menyebut motor itu kayak pasangan hidup. Kalau salah menyesuaikan, ya nggak akan nyambung meskipun dasarnya bagus. Perumpamaan ini mungkin bikin ngakak, tapi faktanya pas banget menggambarkan kondisi race 2. Motor Veda sebenarnya sehat, tapi setupnya salah arah. Akhirnya, bukan hanya kecepatannya yang menurun, ritme balap Veda juga terganggu. Para komentator di siaran langsung pun berulang kali menyinggung soal ini, menyesalkan bagaimana data telemetri bisa diabaikan begitu saja oleh tim sebesar Honda Asia. Race 2 di Misano seolah mengajarkan pelajaran mahal bagi Honda Asia. Ketika semua orang berharap Veda bisa mengulang penampilan impresif di race 1, kenyataan justru pahit. Saya melihat beberapa kru Honda Asia bahkan terlihat bingung ketika Veda kembali ke podok. Ekspresi mereka seperti siswa yang lupa PR lalu ditanya guru. Sementara itu, Veda jelas-jelas kesal, bahkan nyaris tidak menatap langsung analis yang memberikan briefing sebelumnya. Di dunia balap, komunikasi tim sangat krusial. Kalau rider sudah kehilangan kepercayaan pada strategi tim, maka chemistry itu bisa retak. Dan kalau sudah retak, sulit untuk kembali seperti semula. Banyak pihak menilai bahwa race 2 bisa jadi titik krusial bagi hubungan Veda dan Honda Asia ke depan. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Honda Asia berani melakukan evaluasi serius atau justru kembali mengulang kesalahan yang sama di seri berikutnya?
Sementara itu, komentator resmi FIM Junior GP terus menyebut nama Veda sepanjang jalannya race. Mereka mengakui bakat luar biasa rider asal Indonesia ini, tapi sekaligus menyayangkan bagaimana timnya gagal memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu komentator bahkan sempat berseloroh, dengan gaya balap seperti ini, Veda bisa bikin lawan-lawannya kaget kayak habis ditilang polisi mendadak. Sayang, motornya nggak mendukung. Kalimat itu langsung viral di media sosial. Fans Indonesia tentu bangga karena artinya talenta Veda diakui dunia internasional. Namun di sisi lain, ada rasa sedih karena bakat itu seakan terbuang percuma. Komentator juga terang-terangan menilai bahwa Honda Asia perlu bergerak cepat memperbaiki kualitas teknis. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kesempatan emas mengangkat nama lewat rider potensial seperti Veda. Tekanan kini bukan hanya datang dari publik Indonesia, tapi juga dari penonton internasional. Bayangkan saja, komentator Eropa pun menyindir Honda Asia secara terbuka. Itu ibarat diumumkan di toa masjid, semua orang pasti dengar. Fans Indonesia di Tribun Misano bahkan sempat meneriakan dukungan ekstra keras untuk Veda, seakan ingin menegaskan, tenang, kamu nggak sendirian. Dukungan ini membuat suasana makin emosional. Saya melihat beberapa penonton sampai membawa spanduk dengan tulisan, data telemetri bukan hiasan. Kreatif sekali kan? Semua sorotan ini menandakan bahwa isu internal Honda Asia sudah jadi konsumsi publik, bukan lagi rahasia tim. Dan di era media sosial, tekanan publik bisa lebih berbahaya dibanding rival di lintasan. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Honda Asia membiarkan bakat sebesar Veda terhambat? Jika dibiarkan berlarut, bukan mustahil akan muncul ketegangan lebih besar. Bahkan ada spekulasi bahwa Veda bisa saja mempertimbangkan opsi lain di masa depan jika situasi tak membaik. Tentu saja, keputusan itu tidak mudah. Veda masih muda, masih butuh jam terbang, dan Honda Asia sejauh ini menjadi pintu masuk utamanya ke dunia balap. Namun fans sudah mulai khawatir, mereka ingin melihat Veda benar-benar berkembang, bukan sekadar jadi korban eksperimen analisis ngawur. MotoGP bukan ajang coba-coba, setiap kesalahan kecil bisa berimbas besar, dan Honda Asia harus sadar betul soal itu. Di sisi lain, saya sempat mendengar kabar bahwa Santi Hernandez kini memikul beban berat. Sebagai sosok yang pernah mengawal Marc Marquez, ia tentu tahu betul bagaimana pentingnya detail dalam balapan. Namun kali ini, tantangan berbeda. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan rider muda potensial sambil tetap memimpin tim analis yang tampaknya butuh evaluasi besar. Banyak yang bilang, Santi seperti sedang main catur, tapi lawannya bukan satu, melainkan dua, tekanan publik dan internal tim sendiri. Kalau salah langkah, reputasi Honda Asia bisa tercoreng makin dalam. Jadi wajar kalau publik menunggu apakah langkah selanjutnya adalah perbaikan serius atau sekadar janji-janji manis seperti iklan shampoo. Akhirnya, Race 2 Misano meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Veda sudah membuktikan di Race 1 bahwa ia mampu bersaing di level atas. Namun, tanpa strategi tepat, semua kerja keras itu bisa hilang sia-sia. Sebagai reporter, saya melihat situasi ini ibarat drama Korea, penuh plot twist, kadang bikin ketawa karena humor netizen, tapi juga bikin gregetan karena konflik internal. Pertanyaan besarnya, apakah Honda Asia akan benar-benar belajar dari blunder ini, atau mereka akan kembali mengulang kesalahan yang sama? Satu hal yang jelas, publik, fans, dan komentator dunia kini sudah menaruh perhatian besar pada Veda. Dan bagi rider muda Indonesia ini, setiap seri berikutnya bukan sekadar balapan, tapi juga panggung pembuktian bahwa bakat besar tak boleh diperlakukan sembarangan.